Percaya itu terus. Mas, Kalau percaya itu dengan logika, kalau yakin dengan hati. percaya itu dengan logika, yakin itu dengan hati. Kalau pasrah, nggak dipakai semua gitu ya. Pasrah karena berapa banyak dalam kehidupan sehari-hari Anda ada di posisi itu? Tengok, saya seorang profesional selalu bertanya, apakah saya dengan posisi sekarang saya yakin dapat membawa keluarga saya ke dalam kehidupan yang lebih baik? Apa saya percaya dengan kehidupan profesional saya mampu membawa keluarga saya, anak-anak saya nanti mampu mencapai sebuah pencapaian yang lebih baik daripada saya? Atau ya anak-anak saya terserah dia lah nanti. Inilah pertanyaan yang setiap hari selalu saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Nah, teman-teman, ini gak enak sekali buat saya. Oleh karena itu saya mau cari tahu bagaimana saya keluar dari perasaan gak enak. Kemudian kenalan saya dengan NLP, ilmu pengembangan diri yang katanya begitu luar biasa. Bagaimana kita memberdayakan diri kita, memberdayakan atau memperdaya diri kita. Kita juga masih kurang pas ya. Yang mana Pak? Pak jadi Akbar yang benar. Saya sih masih sering menipu diri, Pak. Lebih senang memberdayakan, memperdaya diri. Memperdaya diri. Sama-sama kita tadi NLP. Bisa belajar NLP pertama otodidak dari buku, dari milis dan lain sebagainya. Semuanya begitu luar biasa. Kisah-kisahnya dahsyat sekali. Itu membuat saya kemudian memutuskan. Saya putuskan sendiri. Saya mesti ikut pelatihan yang serius. Mahal ternyata. Enggak apa-apa. Saya bohongin istri saya. Habis mahal, kalau istri tahu pasti nggak dikasih gitu kan. Bisa bohongin istri saya. Ikutlah saya pelatihan NLP yang waktu itu cukup mahal buat saya. Kelasnya begitu luar biasa. Diajarin begitu banyak metode dan teknik yang pada waktu di kelas saya praktekkan berhasil. Luar biasa. Teman-teman saya yang kemudian di belakang itu adalah para pesertanya juga pada waktu itu. Setiap kali saya disuruh praktek bersama dengan mereka sebagai kliennya, berhasil, sukses. Begitu diminta merubah sebuah kebiasaan, tadinya merokok, mau berhenti merokok, begitu bus katanya beres, selesai, berhasil di kelas. Jangan bikin kas gua nggak laku ya. Terakhir, wah, PD luar biasa, PD habis saya. Keluar dari kelas itu, saya punya titel bertambah. Ya, karena saya punya anak buah di kerjaan. Pertama kali yang saya praktekkan adalah teman-teman saya. Bukan kelinci percobaan, bukan juga. Siapa yang mau berhenti merokok? Oh, saya Pak. Yuk, praktek. Bus. Selesai, berhenti merokok, gak mau merokok? Enggak, saya gak mau merokok. Berhenti merokok, 5 orang menyatakan mulai sekarang saya tidak akan merokok Pak. Berhasil, tidak merokok di tempat kerja. Lumayan. Nah begitu pulangnya saya lihat mereka ngumpul di warteg, merokok juga. Itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan buat saya. Itu adalah puzzle kehidupan pertama yang saya hadapi tentang sesuatu yang namanya NLP. Bukan sesuatu yang utuh yang saya dapat, tapi akhirnya saya menyadari bahwa semua itu adalah puzzle yang saya peroleh. Itu cerita saya saat itu. Kemudian teman-teman yang di belakang itu adalah racun semua. Tolong nanti kalian agak hati-hati. Ya. Dan jelas ke pelatihan berikutnya. Di sana saya juga menemukan sebuah puzzle kehidupan.
Pelatihan berikutnya, pelatihan yang katanya pelatihan terlarang. Kalau kalian ditawari pelatih ini, saya harap teman-teman menolak dari awal. Jangan pernah ikutin yang ini. Dan saya menyesal seumur hidup setelah mengikuti pelatihan ini. Tapi saya mau ceritakan puzzle-nya karena saya temukan di situ pada saat itu. Seperti tadi kita di depan, pada waktu mau masuk kelas seperti ini, para pembicara itu di depan. Kita ngobrol dengan para pembicara di depan. Ngobrol dengan mereka. Muncul satu pertanyaan yang terus terang itu kemudian mengganggu saya selagi itu. Pertanyaannya simpel sekali. Ada dua pertanyaan saat itu. Di depan, bukan di kelas. Pertanyaan simpel sekali. Siapa aku? Pertanyaan pertama. Yang kedua, aku ini siapa? Siapa aku? Aku ini siapa? Saya tanya, gak dijawab. Mereka adalah para ahli silat lidah semua. Jadi setiap kali saya tanya, pasti melenceng kemana-mana, tidak memberi jawaban. Sampai di dalam kelas pun saya tanyakan, juga gak dijawab. Itu puzzle kehidupan yang kedua yang saya alami. Jauh sebelum itu ada sebuah puzzle yang saya yakin juga menjadi puzzle teman-teman semua. Sebuah pertanyaan, apa itu NLP? Betul nggak? Ada yang bertanya apa itu NLP? Pernah ada yang ngajarin teman-teman semua apa itu NLP? Yang sudah pernah ikut pelatihan NLP? Ada yang ngajarin apa itu NLP? Luar biasa. Karena ternyata setelah saya sadari dalam kelas-kelas berikutnya saya tidak pernah diajarin apa itu NLP. Even kelas yang mahal, karena nggak perlu bayar. Teman-teman boleh tanya, saya yakin begitu beragam jawaban pada saat ditanya apa itu NLP, betul nggak? Dari begitu banyak buku teman-teman baca, jarang yang jawabannya sama, betul? Puzzle ini yang kemudian kalau dirangkai menjadi sesuatu yang menarik, teman-teman. Saya menemukan sesuatu dari apa itu NLP. Ini adalah pencarian seumur hidup buat seorang pembelajar NLP. Kenapa? Berbeda dengan keilmuan yang lainnya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman sadari, setiap keilmuan yang dipresentasikan, yang diberikan seperti ini, semua berawal dari teori, betul? Semua berawal dari teori. NLP beda. NLP tidak dimulai dari teori. Itu satu hal yang saya sadari mungkin. Teman-teman jangan langsung percaya, teman-teman boleh melakukan penyadaran diri nanti. Apakah betul bahwa NLP itu tidak mulai dari teori? Kenapa? Sahabat saya Henry Yonatan orang yang sering menampar saya tanpa disadari mungkin. Ya, lewat artikel-artikelnya. Setiap kali dia menyajikan sejarah NLP. Ada yang sudah baca sejarah NLP? Sudah ya? NLP dikreasi oleh dua orang, Richard Bandler dan John Grinder. Tapi ceritanya ini loh yang menampar saya adalah, karena pada waktu saya masih mencari apa itu NLP. Tapi dari cerita yang ditulis rekan saya Aye yang ada di sana, itu benar-benar nampar saya luar biasa. Kenapa? Karena setiap kali pertanyaan itu muncul, apa itu NLP di kepala saya, dan saya terikat kisah yang dia tulis. Jadi satu ketika ceritanya Haye di dalam tulisannya, Bung Henry Yonatan yang ada di sana di dalam